Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan setiap hati dan hidup kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya Dialah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Makasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Mari sembah Tuhan, kami sembah nama-Mu, kami bersyukur Tuhan, Kau terbaik buat kami, Kau terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri dalam hidup kami. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Kau baik buat kami. Kau
terbaik buat kami Tuhan, bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Rencana-Mu indah adanya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau sungguh terbaik buat kami Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami siapkan tanah hati kami untuk kami dengar akan firman-Mu. Kami buka hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa jika kita menabur, jangan sampai kita menabur di tempat yang salah. Setiap orang, saya percaya, pasti berharap bahwa taburannya akan bertumbuh dan berbuah. Tetapi terkadang karena kedagingan kita sehingga akhirnya kita menabur yang salah. Apakah itu disebabkan karena benih yang kita tabur bukan benih yang baik? Misal perkataan kotor, kutuk, amarah, emosi, atau sebuah tindakan korupsi ke orang pintar dan lain-lain. Atau lahan tempat kita menabur adalah lahan yang salah. Misal kita menabur di meja perjudian, bisnis yang penuh dengan manipulasi, atau bisnis yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka jika kita menabur di tempat yang salah, jangan berharap Tuhan memberkati dengan tuaian yang besar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, benih yang ditabur bukan benih yang baik. Matius 13 ayat 37 berkata, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ayat 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa seperti yang tertulis di ayat 37, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Dan di ayat 38 dikatakan benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Artinya benih yang baik itu ada di dalam Yesus Kristus. Jika kita rindu menabur benih yang baik, taburlah benihmu, perkataanmu, perbuatanmu, hati nuranimu seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kita bisa disebut sebagai anak-anak kerajaan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tujuan Tuhan menghendaki kita hidup
sama seperti Kristus telah hidup adalah supaya kita memberikan taburan di dalam kehidupan kita, yaitu benih yang baik. Sehingga ketika kita hidup sama seperti Kristus, saya percaya bahwa kita sudah menabur benih yang baik dan di lahan yang baik, yaitu bersama Yesus Kristus yang empunya kerajaan surga, yang empunya segala sesuatu yang bisa menumbuhkan dan membuat tuaian kita menjadi berhasil. Jangan sampai kita menabur lalang, sebab lalang adalah anak-anak si jahat. Sekalipun kita mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi jika perbuatan dan karakter kita seperti iblis, maka sesungguhnya kita bukan anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kerajaan. Sebab yang kita tabur adalah lalang, yang kita hidupi juga lalang. Maka akhirnya kita juga akan menuai lalang. Dan kehidupan lalang yang dikomandani oleh iblis, yang memakai strategi iblis, akhirnya akan menjadi jerat di dalam kehidupan kita dan juga bisa menjadi jerat buat sesama kita. Berapa banyak orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena melihat orang Kristen yang hidupnya bukan lagi sebagai terang dan garam dunia, tetapi apa yang diperbuat dia menabur lalang, dan akhirnya orang Kristen itu menjadi kecewa dan mundur daripada kekristenan, mundur daripada anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita justru menjadi lalang bagi orang lain. Padahal kita tahu di dunia ini berlaku hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, yaitu benih yang tidak baik, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, yaitu benih yang baik, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan salah menabur, apalagi kita menghidupinya. Sebab jika kita menabur lalang tanpa kita sadari, kita sudah menabur benih iblis di dalam kehidupan kita dan segala perbuatan yang bersumber pada iblis, yaitu kedagingan kita. Dan satu saat kita akan menuai apa yang sudah kita tabur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bertahan terhadap pencobaan dunia yang seringkali kelihatannya sangat menggiurkan, tapi ini merupakan jebakan iblis dalam hidup kita. Hati-hati, jangan sampai kita tanpa sadar pada akhirnya memilih taburan lalang daripada benih yang baik. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bertahan dalam pencobaan, itu mungkin seperti ketika kita sedang menabur dengan air mata. Kita perlu perjuangan Bapak Ibu, tetapi bertahanlah di dalam pencobaan. Sebab Tuhan berfirman, ketika kita tahan uji, maka mahkota kebenaran itu akan menjadi milik kita. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Yang kedua, lahan yang salah. Lahan yang salah adalah tempat di luar Yesus Kristus. Sebab saat kita menabur di luar Yesus, berarti kita menabur di lahan iblis. Di dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sejatinya, manusia itu terbatas, sebab di dunia ini hanya ada 3 roh, yaitu roh Allah, roh manusia, dan roh iblis. Dan manusia yang terbatas itu tidak bisa menjadi tidak terbatas tanpa dukungan dari salah satunya, yaitu roh Allah atau roh iblis.
Oleh karena itu jangan heran kalau ada orang-orang yang berhasil di luar Kristus. Contoh, orang-orang yang cari pesugihan, ke Gunung Kawi dan lain-lain. Mereka bisa menjadi berhasil dalam kehidupan ini, tetapi dalam kurun waktu tertentu. Iblis tidak mau membantu kita dengan tulus tanpa imbalan. Sebagai contoh, saya mempunyai seorang teman yang siap mengorbankan cucunya sebagai tumbal sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di kotanya. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa cucu yang ditumbalkan itu menjadi idiot. Dia tidak bisa berjalan di atas kedua kakinya. Kalau berjalan, dia harus menggerakkan seluruh tubuhnya dalam posisi duduk. Atau kalau dalam bahasa Jawa, kita sering mengenal istilah ngesot. Tapi perjanjian ini hanya berlaku untuk kurun waktu 5 tahun. Apa yang terjadi setelah 5 tahun? Kuasa kegelapan ini minta tumbal yang baru. Dan teman saya ini berusaha mencoba untuk menumbalkan cucunya yang kedua. Tetapi karena cucunya ini yang nomor 2 sudah ikut sekolah minggu dan dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata tidak bisa ditumbalkan. Orang pintar ini tidak berkenan dengan cucu yang kedua ini. Dan apa yang terjadi? Nenek ini dalam kurun waktu yang sangat singkat, dia menjadi miskin. Harta bendanya habis, sehingga tinggal di dalam kemiskinan bersama cucu yang idiot. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah contoh jika kita salah menabur di tempat yang salah, segala sesuatunya tidak berakhir dengan sukacita atau dengan sorak-sorai kemenangan. Karena itu jangan salah menabur. Selagi kita hidup di dunia ini, taburlah di tempat yang benar. Di dalam Yesus Kristus, jika engkau ingin menuai dengan sorak-sorai, sebab hanya Yesus yang memiliki benih yang terbaik, yaitu firman Tuhan yang membuat kita bisa mengalami panen raya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita menabur di luar lahan Yesus, maka menabur yang salah atau lahan yang salah itu juga bisa terjadi ketika kita memiliki pengertian sendiri dan kita tidak mau masuk di dalam tuntunan Tuhan. Contoh Yunus, dia sampai masuk dalam perut ikan itu karena Yunus hendak pergi ke Tarsis, padahal Tuhan mengutus dia untuk pergi ke kota Niniwe. Dan Yunus lakukan semuanya itu bukan karena dia tidak memahami kehendak Tuhan, bukan karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan, tetapi Yunus memakai pola pikirnya sendiri dan dia menghindari apa rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita baca Yunus 1 ayat 2a, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jangan sampai kita seperti Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kita melarikan diri dari kehendak Tuhan karena panggilan dan kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan pikiran kita sehingga kita pilih melarikan diri. Kita lebih mengikuti ego kita daripada kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya kapal yang ditumpangi oleh Yunus mengalami badai yang luar biasa sehingga akhirnya mereka membuang segala barang-barang keperluan yang dibawa, peralatan yang ada di dalam kapal dibuang untuk meringankan daripada kapal itu sendiri. Dan ketika undian diadakan, jatuhlah itu pada Yunus. Dan Yunus cuma berkata, buanglah aku ke dalam lautan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa, sebuah contoh di dalam kehidupan kita. Jika
kita keluar dari kehendak Tuhan. Jangan sampai badai kehidupan itu menerpa rumah tangga kita. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu, tujuan Tuhan baik untuk memulihkan kita, untuk menyadarkan kita kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi ketika badai itu terjadi, badai kehidupan menghempas kehidupan rumah tangga kita, maka yang menderita bukan kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, semua mengalami penderitaan. Mungkin kita sedang diproses dalam masalah ekonomi, sehingga anak-anak pun mengalami kesulitan, bagaimana mereka harus makan, bagaimana mereka harus sekolah, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diberi Tuhan benih yang baik, yaitu firman Tuhan, taburlah itu. Jangan engkau menabur lalang di dalam kehidupanmu, supaya engkau bisa menuai hasil yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu. Dan yang kedua, jangan menabur di lahan yang salah, di tempat yang salah, yaitu tempat di luar Kristus, tempat di luar kehendak Tuhan. Sebab ketika kita menaburnya, maka kita akan menuainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita senantiasa, supaya kita bisa menabur dengan benih yang baik di tempat yang baik, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini mereka sedang mencucurkan air mata, mereka menantikan tuaian yang daripadamu. Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang menabur dengan benih yang tidak baik, bahkan menabur lalang di dalam kehidupannya, mari Tuhan pagi hari ini sentuh hati mereka, supaya mereka kembali kepada jalan-Mu. Dan jika ada di antara mereka yang menabur di lahan yang salah, bukan lahan yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, sentuh hati mereka, sadarkan mereka untuk mereka memahami kehendak dan rencana-Mu Bapa. Karena kami tahu sekalipun kami harus masuk di dalam proses, tetapi kami percaya bahwa kami akan menuai dengan sorak-sorai. Bahwa kami akan menerima mahkota kehidupan yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak terang-Mu, anak-anak kerajaan-Mu yang tidak menabur lalang tetapi menabur benih yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.